Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1485 sampai tahun 1487. Pertempuran di Zangjia sungguh menakjubkan. Bahkan Charlie Qin tidak menyangka bahwa sosok yang sulit seperti itu akan muncul di antara 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Kemunculan lelaki tua dari keluarga Sui benar-benar menghancurkan pengerahan Charlie Qin, dan membiarkan pedang biru terus mengalahkan musuh dengan mengorbankan orang lain, yang sangat merusak momentum Charlie Qin, yang membuat Charlie Qin sakit kepala. Saat ini, Charlie Qin telah kehilangan Howard Zhang dan Michael Liu. Jika Howard Zhang dan Michael Liu ada di sini, situasinya tidak akan pernah berkembang menjadi situasi ini. Menghadapi provokasi lelaki tua dari dinasti Sui, Charlie Qin memiliki wajah hitam dan berkata dalam hatinya, sialan Howard Zhang dan Lao Liu, kemana mereka pergi pada saat yang kritis seperti ini. Sebenarnya, Howard Zhang dan Michael Liu telah berada di Zangjia, tetapi mereka tidak muncul saat ini. Bagaimanapun, gerakan besar seperti itu terjadi di Zangjia. Tidak mungkin untuk tidak menyadari prestasi kedua orang ini. Di dinding halaman belakang kediaman Zangjia, dua sosok berdiri dengan tangan saling berpegangan, mengawasi segala sesuatu di halaman depan. Kedua orang ini bukanlah orang lain. Mereka adalah Howard Zhang dan Michael Liu. Saat ini, tatapan Howard Zhang tajam, dan matanya terkunci pada lelaki tua dari keluarga Sui. Setelah beberapa saat, dia memiliki keraguan aneh di mulutnya. Alam di Yuan, alam di Yuan. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang pejuang? Jelas, Howard Zhang sangat berbeda dari lelaki pedang biru itu. Meskipun dia memiliki prestasi tinggi, dia bukanlah seorang pejuang biasa. Jadi saat ini, dia dapat melihat bahwa lelaki tua dari keluarga Sui bukanlah seorang pejuang biasa. Meskipun ada banyak pejuang di timur, hanya sedikit dari mereka yang dapat menerobos alam di Yuan. Jika Anda ingin menerobos alam ini, Anda tidak hanya harus memiliki kualifikasi yang sama dengan bakat, tetapi juga harus memiliki fondasi yang kuat. Jelas, keluarga Sui tidak memiliki ini. Dibandingkan dengan keraguan Howard Zhang, Michael Liu tersenyum dan tampaknya telah melihat semuanya, seni bela diri. Jangan bicara omong kosong, Hao Zi. Pernahkah kau melihat seorang pendekar menumbuhkan 8 lengan? Setelah itu, Michael Liu terus berkata pada dirinya sendiri, tubuh King Kong, 8 arhat berlengan, gerakan ini terdengar seperti kekuatan sihir agama Buddha. Tampaknya orang tua dari keluarga Sui ini bukan hanya seorang tetua keluarga, tetapi juga memiliki banyak ikatan dengan agama Buddha. Atas dugaan Michael Liu, Howard Zhang mengangguk dan berkata, sepertinya begitu. Setelah jeda, Howard Zhang melanjutkan, jika itu benar-benar ajaran Buddha, maka Charlie Qin kali ini dalam masalah. Dilihat dari pertempuran tadi, bahkan jika Charlie Qin dan pedang biru memiliki berkah alat sihir, mereka sulit untuk bersaing dengan keluarga Sui yang lama. Setelah itu, mata Howard Zhang tiba-tiba berbalik, menatap Liu Ming dan berkata, kita benar-benar tidak keluar untuk membantu mereka. Jelas, Howard Zhang dan Michael Liu bersembunyi saat ini, yang merupakan ide hantu Michael Liu. Mendengarkan kata-kata Howard Zhang, Michael Liu terkekeh dan berkata, kenapa, Hao Zi, tidak bisakah kamu menahannya? Michael Liu duduk di dinding dan melanjutkan dengan senyuman, Hao Zi, jika kamu ingin melakukan sesuatu saat ini, maka kita akan menyerahkan semua upaya kita sebelumnya. Aku memikirkan masa depan kita berdua. Meskipun pria di Charlie Qin terlihat jujur dan jujur, dia lebih dari sekadar pencuri ayam di hatinya. Selain itu, kita bukan klan pedang biru sendiri. Jika kita bergabung dengan pedang biru di masa depan, kita pasti akan memiliki konflik dengan mereka. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan, biarkan mereka sedikit menderita sekarang. Mari kita lakukan itu ketika mereka benar-benar tidak beres, sehingga Charlie Qin dan Lan Jian dapat melihat apa yang kita lakukan. Bagaimanapun, orang ini selalu merendahkan dirinya sendiri ketika dia dalam masalah. Apa yang dikatakan Liu Ming masuk akal. Bagaimanapun, Howard Zhang dan Michael Liu akan bergabung dengan pedang biru di masa depan, meskipun Charlie Qin telah setuju untuk memberi mereka posisi 2 direktur. Tetapi siapa yang tahu bagaimana pola pedang biru akan berkembang di masa depan. Untuk menghindari masalah di masa depan, dan juga untuk membuat Charlie Qin dan yang lainnya tidak akan berada di wilayah mereka sendiri di masa depan, Michael Liu merasa perlu untuk menonjolkan kekuatan mereka saat ini dan memberi Charlie Qin kekuatan yang tepat. Howard Zhang sebenarnya tidak setuju dengan pikiran Michael Liu. Bagaimanapun, Howard Zhang mengikuti garis menebas dan membunuh. Bagi Howard Zhang, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada kekuatan, semuanya akan diabaikan. Namun, saat itu, Howard Zhang tidak menyentuh wajah Michael Liu. Dia hanya berdiri di sana dan tertawa 2 kali. Sementara Howard Zhang dan Michael Liu memiliki rencana mereka sendiri, Charlie Qin tidak dapat lagi menahan provokasi lelaki tua dari keluarga Sui di halaman depan Zangjia. Junzi, kamu jaga gigi serigala, dan kalian semua akan pergi bersama.
Dengan perintah Charlie Qin, semua orang dari pedang biru melompat keluar. Saat itu, meskipun Yang Jun terluka, dia masih memegang pedang Yuming di tangannya. Melihat mata lelaki tua dari keluarga Sui, dia penuh dengan amarah. Charlie Qin, Shen Ying, Fang Jinlei, dan Nalan Xinger. Saat ini, keempat pria pedang biru maju dengan hati-hati dan mengepung lelaki tua dari keluarga Sui dengan momentum 4 gajah. Sepertinya Charlie Qin akan memainkan peran yang sebenarnya. Melihat pemandangan ini, Li Ziqiong tiba-tiba berkata. Tetapi Yan Changkong di sisi lain sedikit gugup dan berkata, Tuan Li, Anda adalah yang tertinggi di antara kami. Dapatkah Anda melihat bahwa pedang biru dapat mengalahkan tetua keluarga Sui? Saat ini, Yan Changkong sangat ingin mendapatkan jawaban negatif dari Li Ziqiong. Bagaimanapun, selama pedang biru dikalahkan, status dan hak 8 keluarga Jiangnan akan dipertahankan. Tetapi jika pedang biru menang, saya khawatir situasi selanjutnya tidak akan mudah ditangani. Jadi permainan ini sekarang menjadi kuncinya. Tetapi dalam menghadapi pertanyaan Yan Changkong, Li Ziqiong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kemenangan atau kekalahan perang ini belum diketahui. Di dalam lingkaran pertempuran, lelaki tua dari keluarga Sui itu masih terlihat seperti Ling Ran yang saleh, dan tampaknya sama sekali tidak takut pada Charlie Qin dan yang lainnya. Anak muda, ayo, mari kita pergi bersama. Aku akan melakukan semua orang baik hari ini, satu persatu, dan mengirim kalian ke jalan. Hahaha, sombong. Pada saat itu, Charlie Qin berteriak, tetapi dia tidak terburu-buru untuk melakukannya. Sebaliknya, Nalan Xinger sedikit marah, dan gelang emas di tangannya berkedip lagi. Orang tua, matilah. Setelah itu, Nalan Xinger melemparkan gelang di tangannya dan memukul lelaki tua dari keluarga Sui itu. Tetapi lelaki tua dari keluarga Sui itu mencibir dan berkata, gadis kecil, trik yang sama ini berguna bagiku. Apakah menurutmu itu masih berguna? Begitu kata-kata itu terucap, lelaki tua dari dinasti Sui itu dipenuhi angin kencang. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di kepala lelaki tua itu. Cahaya itu begitu familiar bagi Charlie Qin sehingga itu adalah cahaya keemasan agama Buddha. Bab 1486. Pertempuran di Zangjia kini telah berubah menjadi keadaan yang sangat panas. Charlie Qin, dengan pedang birunya, kini sedang dalam keadaan genting. Menghadapi seorang lelaki tua dari keluarga Sui, siapakah yang akan memenangkan pertempuran pada akhirnya? Dalam menghadapi kelompok pedang biru, lelaki tua dari keluarga Sui tidak lagi menahan tangannya. Ia dipenuhi angin kencang di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan agama Buddha terbang ke angkasa. Jelas, ia ingin menyelesaikan semua orang di Charlie Qin. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Sui tidak hanya memiliki 8 lengan, tetapi juga memiliki banyak kata di mulutnya. Belum lama ini, semua orang yang hadir melihat cahaya huruf emas menyembur keluar dari mulut lelaki tua dari keluarga Sui. Cahaya huruf itu tidak dapat berhenti berputar dan menjadi lebih besar, dan menghalangi sepasang gelang Nalan Xinger. Nalan Xinger tiba-tiba berkeringat, dan tidak tahan dengan cara orang-orang tua dari keluarga Sui. Sihir agama Buddha. Charlie Qin mendesis dingin, dan hatinya hilang lagi. Saat ini, pikiran Zhang Xianzong dan Yan Changkong kembali aktif di Taman Zangjia. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan oleh lelaki tua dari keluarga Sui saat ini sungguh menakjubkan. Bukan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan seluruh pedang biru dengan kekuatan satu orang. Tidak, baiklah, cepat. Melihat situasinya tidak tepat, Charlie Qin segera berseru. Saat ini, prasasti Buddha itu seperti dinding cahaya besar yang mendorong ke arah Nalan Xinger. Nalan Xinger tidak dapat menahan cara dari alam Yuandi, dan mundur berulang kali. Bahkan gelang emasnya terguncang oleh cahaya Buddha dan jatuh ke tanah dan mengeluarkan suara gemerincing. Gadis kecil, itu saja. Kau akan mati untukku. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Sui memiliki wajah yang ganas dan hati yang besar untuk membunuh. Tampaknya ide membunuh di sekujur tubuhnya dapat keluar kapan saja. Pada saat yang sama ketika karakter emas hendak menekan Nalan Xinger, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari sisi Nalan Xinger. Dia mendorong Nalan Xinger menjauh. Sebaliknya, dia melawan lelaki tua dari keluarga Sui. Fang Jinlei lah yang tiba-tiba terbang keluar dan menyelamatkan Nalan Xinger. Minggir. Fang Jinlei meraung saat itu, dengan keras mendorong Nalan Xinger menjauh, tetapi dia baru saja terkena prasasti Buddha. Dalam sekejap, tubuh Fang Jinlei bersiul dan terbang mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Ketika Nalan Xinger, yang jatuh ke satu sisi, melihat pemandangan ini, dia langsung menangis dan berkata, Jinlei. Tanpa berpikir panjang, Nalan Xinger saat ini adalah tubuh terbang yang menukik ke arah Fang Jinlei dan mengulurkan tangan untuk menangkap Fang Jinlei di udara. Saat ini, wajah Fang Jinlei menjadi pucat, dan mulutnya masih dipenuhi darah. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, Kevin Ye, bocah, bohongi aku, tipu aku. Jelas, Fang Jinlei bersikeras bahwa dia memiliki baju besinya sendiri untuk melindungi tubuhnya, yang membuatnya berani menerima tindakan lelaki tua dari keluarga Sui dengan begitu terang-terangan.
Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa meskipun dia memiliki senjata ajaib yang diberikan oleh Kevin Ye, dia masih terluka. Kalau tidak, dia tidak akan memanggil Kevin Ye lagi dan lagi. Kamu berbohong padaku. Tetapi yang tidak diketahui Fang Jinlei adalah bahwa dia beruntung memiliki baju besi harta karun untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati setelah pukulan seperti itu. Melihat Nalan Qinger dan Fang Jinlei, lelaki tua dari keluarga Sui saat ini tersenyum muram. Mereka adalah sepasang kekasih muda yang saling mencintai lebih dari Jin Jian. Namun, takdir kalian sudah berakhir. Hari ini, aku akan menjadi pria yang baik dan membiarkan kalian berdua menjadi bebek Mandarin dalam perjalanan menuju mata air kuning. Setelah itu, sosok lelaki tua dari keluarga Sui itu tiba-tiba bergerak maju, secepat kilat, dan langsung menuju Nalan Qinger. Tidak, Elang, hentikan dia. Saat ini, Charlie Qin berteriak. Dan elang itu sudah bergerak. Di antara pedang biru, kecepatan elang itu adalah yang kedua setelah Charlie Qin, yang sangat menakutkan. Hanya dengan sekejap kungfu, elang itu sudah berada di depan keluarga Sui. Lelaki tua dari keluarga Sui itu mencibirnya dan berkata, satu lagi akan mati. Oke, aku akan membantumu. Meskipun elang itu juga merupakan alam bawaan saat ini, dibandingkan dengan alam elemen tanah, kekuatan elang itu masih terlalu lemah, atau hanya rentan. Lelaki tua dari keluarga Sui itu memiliki 8 telapak tangan, dan elang itu sama sekali tidak dapat melawan. Meskipun elang itu telah menepukkan 2 telapak tangan saat ini, celah antara alam dan kultivasi terlalu besar. Orang tua dari keluarga Sui saat ini, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk, menerbangkan elang itu. Namun, dalam sekejap, 2 dari 4 pedang biru bawaan itu ditinggalkan. Pada saat itu, orang tua dari keluarga Sui berbalik dan menatap Charlie Qin, anak kecil dari keluarga Qin, sekarang kamu ditinggal sendirian. Aku ingin melihat apa yang kamu lawan denganku. Pengepungan 4 orang tidak dapat menang, apalagi Charlie Qin sendirian sekarang. Sekarang, para tetua keluarga Sui hanya merasa bahwa mereka memiliki peluang menang, dan mengabaikan elang yang terluka. Fang Jinlei dan yang lainnya, sebaliknya, berjalan lurus ke Charlie Qin selangkah demi selangkah. Dalam menghadapi lawan yang begitu mengerikan, Charlie Qin hanya bisa tanpa sadar mundur 2 langkah. Bagi Charlie Qin saat ini, mustahil untuk memenangkan Master Alam di Yuan dengan kultivasinya sendiri. Bagaimanapun, kultivasi seseorang tidak sedikit berbeda dari yang lain. Untungnya, Charlie Qin tidak kekurangan senjata untuk diandalkan saat ini. Dia masih memiliki senjata ajaib di tangannya. Yang paling kuat adalah lingkaran emas yang diberikan oleh Kevin Ye. Namun, Charlie Qin hari ini masih sedikit panik. Meskipun Kevin Ye mengatakan bahwa lingkaran emas dapat ditangkap di bawah alam Tianyuan, Charlie Qin telah gagal sekali sebelumnya, dan hal ini tidak berpengaruh pada Howard Zhang. Bagaimanapun, kultivasi Howard Zhang seharusnya tidak mencapai Tianyuan. Jadi saat ini, Charlie Qin, seorang lelaki tua di dinasti Sui, masih sedikit tidak yakin. Melihat langkah lelaki tua dari keluarga Sui itu semakin dekat, Charlie Qin juga tidak berdaya. Lagi pula, jika dia tidak bergerak saat ini, tidak akan ada kesempatan untuk bergerak. Sambil menggertakkan giginya, Charlie Qin mengulurkan tangannya di depan semua orang. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dan dilemparkan ke udara oleh Charlie Qin. Namun dalam sekejap, seluruh halaman depan Zhang Jia mendidih lagi. Semua orang menatap cahaya keemasan di langit dan berkata dengan gembira, senjata ajaib lagi. Dan lelaki tua dari keluarga Sui itu menghentikan langkahnya dan melihat ke langit. Dia melihat lingkaran emas di kepalanya, yang membuat orang merasa sangat pintar. Dibandingkan dengan gelang Nalan Qinger, itu lebih baik daripada milik Nalan Qinger. Namun, melihat artefak ini, lelaki tua dari keluarga Sui itu masih mendengus dingin, senjata ajaib. Namun, semuanya adalah hal-hal eksternal. Bahkan jika kamu memiliki alat-alat ajaib, aku tidak dapat menahannya. Lelaki tua dari keluarga Sui itu tidak peduli dengan alat-alat ajaib milik guru tua itu. Seluruh orang itu berubah menjadi cahaya dan menyerang Charlie Qin. Bab 1487. Di antara pedang biru, Yang Jun memiliki alat ajaib, dan Langya memiliki alat ajaib. Bahkan gadis yang paling rendah hati Nalan Qinger juga memiliki alat ajaib. Jadi sekarang ketika Charlie Qin menunjukkan alat ajaibnya sendiri, lelaki tua dari keluarga Sui itu sudah terbiasa dengannya, dan tampaknya dia belum menaruh senjata ajaib Charlie Qin di matanya. Namun, bukan lelucon bahwa Charlie Qin memegang senjata ajaib ini. Ini sangat berbeda dari senjata ajaib itu. Senjata ajaib ini dibuat khusus oleh Kevin Ye untuk Charlie Qin, dan dikatakan bahwa itu tidak dapat dipatahkan di bawah Tianyuan. Di sini, semua orang menyaksikan lingkaran emas berputar di langit dan mekar di langit. Tidak ada yang tahu seberapa kuat senjata ajaib ini. Howard Zhang dan Michael Liu juga melihat artefak ini di halaman belakang Zhang Jia. Mata Howard Zhang berputar. Dia tahu kekuatan senjata ajaib itu. Setelah memikirkannya, Howard Zhang berkata dengan senyum tak berdaya, Lao Liu, sepertinya rencanamu akan gagal.
Senjata ajaib di tangan Charlie Qin ini dikatakan tak terkalahkan di bawah Tian Yuan. Aku khawatir hanya masalah waktu sebelum kita mengambil alih keluarga Sui. Oh, benarkah? Liu Ming berkata bahwa dia tidak menyukainya saat ini, itu tidak dapat dihancurkan di bawah Tian Yuan. Tidak bisakah aku melihatnya? Bukankah kamu datang ke alam Tian Yuan? Bukankah senjata ajaib ini masih sama? Mengapa kamu tidak bisa? Kata-kata Liu Ming telah membuat Howard Zhang terdiam. Jelas, Michael Liu tahu lebih banyak tentang senjata ajaib itu daripada Howard Zhang. Sambil tersenyum, Michael Liu melanjutkan, aku harus mengatakan bahwa lingkaran emas yang dibuat oleh saudara iparku benar-benar kuat, tetapi yang paling kuat tergantung pada siapa yang menggunakannya. Dengan prestasi Charlie Qin saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan senjata ajaib ini. Tidak apa-apa untuk berhadapan dengan beberapa alam di Yuan biasa, tapi aku khawatir itu sedikit lebih rendah daripada orang di depannya. Apa yang kau katakan? Howard Zhang bingung dan bertanya pada Michael Liu. Liu Ming berkata pelan, keluarga Sui jelas mahir dalam agama Buddha, dan keterampilan yang dia praktikkan hampir sama dengan milikmu. Senjata ajaib di tangan Charlie Qin hanya dapat melindungi dirinya darinya, tetapi jika kau benar-benar ingin mengalahkan atau membunuhnya, itu tidak terlalu berguna. Analisis Michael Liu sama sekali tidak salah. Meskipun senjata ajaib itu bagus, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Secara khusus, harta karun di tangan Charlie Qin telah terintegrasi ke dalam darah Charlie Qin. Semakin tinggi kultivasi Charlie Qin, semakin besar kekuatan senjata ajaib itu. Mereka adalah keberadaan kemakmuran bersama dan kerugian bersama. Meskipun berkah senjata ajaib dapat meningkatkan efektivitas tempur Charlie Qin, tidak terbatas, tergantung pada kultivasi Charlie Qin sendiri. Di halaman depan Zhang Jia hari ini, lelaki tua dari keluarga Sui langsung menuju Charlie Qin. Dia tidak memberi Charlie Qin kesempatan sedikit pun. Dia tampak ingin membunuh Charlie Qin. Namun, Charlie Qin berdiri diam, mengarahkan lingkaran emas itu berputar-putar di langit dengan pikiran-pikiran. Melihat bahwa lingkaran emas itu saat ini jatuh dengan ganas, langsung ke arah kepala lelaki tua dari keluarga Sui itu di masa lalu. Saat ini, Charlie Qin berharap lingkaran emas itu dapat langsung diletakkan di kepala lelaki tua dari keluarga Sui, sehingga dia tidak dapat bergerak. Sangat disayangkan bahwa keluarga Sui bukanlah seorang vegetarian. Melihat lingkaran emas itu jatuh dari langit, lelaki tua itu segera menyambutnya dengan tinjunya dan berteriak, buka untukku. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Sui tidak peduli jenis senjata sihir kuat apa itu. Dia langsung maju dan bersiap untuk melawannya dengan tubuhnya yang kuat. Saat ini, semua orang yang menonton pertempuran itu terkejut. Beberapa bahkan berseru. Kami tidak tahu apakah lingkaran emas itu yang membunuh lelaki tua dari keluarga Sui, atau apakah lelaki tua dari keluarga Sui itu lebih hebat daripada lelaki tua dari keluarga Sui dan menjatuhkan lingkaran emas itu dengan satu pukulan. Namun, apalagi masa pemakan labu ini, bahkan Charlie Qin sendiri tidak tahu apakah senjata ajaib di tangannya dapat menaklukkan lelaki tua dari keluarga Sui. Terdengar suara dentuman keras. Tinju yang terbuat dari daging itu bertabrakan dengan senjata ajaib, dan tiba-tiba sebuah kekuatan besar mulai menyapu dari segala arah. Tubuh banyak orang bergetar untuk sementara waktu, dan hampir tidak terguling ke tanah. Tetapi meskipun itu adalah orang yang begitu besar, ia juga membuka mata, ingin tahu setelah tabrakan besar ini siapa yang menang dan siapa yang kalah. Saya melihat lelaki tua dari dinasti Sui itu menghirup udara dingin terlebih dahulu, dan kemudian seluruh orang itu teng-teng dan melangkah mundur beberapa langkah. Jelas, ia sangat terpengaruh oleh senjata ajaib itu. Namun, lingkaran emas itu tidak jauh lebih baik. Itu dihantam oleh lelaki tua dari dinasti Sui dan berputar-putar di langit lagi. Satu orang dan satu senjata ajaib ini saling berhadapan di tanah dan di udara saat ini, dan tidak ada yang berani melakukannya dengan mudah. Sebaliknya, Charlie Qin sedang sakit kepala saat ini. Bagaimanapun, lelaki tua dari keluarga Sui ini telah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Akan sangat sulit baginya untuk memenangkannya nanti. Setelah konfrontasi yang lama, lingkaran emas di langit diluncurkan lagi di bawah bimbingan Charlie Qin, yang berubah menjadi cahaya yang cemerlang. Dalam cahaya itu, lingkaran emas itu tidak dapat diperbesar dan menjadi cincin besi emas. Pergi ke. Mendengar teguran keras Charlie Qin, lingkaran emas itu jatuh lagi ke kepala lelaki tua keluarga Sui. Lelaki tua keluarga Sui itu mencibir dan berkata, kemarilah, itu akan membuatmu melihat betapa hebatnya aku. Setelah itu, lelaki tua itu membuka 8 lengannya dan mengukir cahaya dari 8 telapak tangan secara bersamaan. Kemudian dia berteriak padanya dan berkata, patah, telapak tangan Tathagata. Setelah berteriak, cahaya karakter di telapak tangan lelaki tua itu mulai mekar, membentuk dinding cahaya di sekelilingnya. Lingkaran emas itu tiba-tiba jatuh, baru saja mengenai dinding cahaya, sebuah cincin emas terhalang oleh dinding cahaya, dan beterbangan di sekitarnya. Setelah mendengarkan ping-ping dan membentur beberapa saat, lingkaran emas itu menyatu lagi dan berubah menjadi cambuk emas, yang menghantam lelaki tua keluarga Sui dengan keras di masa lalu, tetapi masih ditentang oleh dinding cahaya.
Pada saat ini, mata lelaki tua itu bersinar. Di bawah perlindungan dinding cahaya, dia berlari ke Charlie Qin lagi. 8 lengannya melambai seperti monster yang haus darah. Melihat situasi ini, Charlie Qin segera berteriak, tidak bagus. Kemudian Charlie Qin siap untuk lari. Tetapi lelaki tua itu mencibir dan berkata, sudah terlambat untuk lari saat ini. Dengan lambaian tangannya, isapan yang kuat langsung menuju Charlie Qin, yang sulit untuk ditolak. Dengan cara ini, tubuh Charlie Qin bergetar dan dipegang di telapak tangannya oleh lelaki tua itu. Melihat Charlie Qin yang tercekik, lelaki tua dari keluarga Sui itu memiliki wajah yang ganas dan berkata, anak keluarga Qin, hari ini adalah tanggal kematianmu. Setelah kamu mati, nama pedang biru akan menghilang di tanah timur. Siapa yang bisa memanggilmu begitu terbebani? Dengan itu, lelaki tua dari keluarga Sui itu adalah sebuah kontes, 8 tangan terbuka untuk mempersiapkan 8 tangan Charlie Qin. Tidak, kepala suku. Melihat pemandangan ini, Yang Jun sangat marah. Dia ingin menggunakan pedangnya untuk menyelamatkan Charlie Qin, tetapi itu memicu seluruh tubuh terluka, dan seteguk darah menyembur keluar lagi. Namun, pada saat semua orang mengira Charlie Qin akan mati pada saat ini, suara nyanyian naga tiba-tiba terdengar di langit Zangjia. Hanya dalam sekejap kungfu, seekor naga merah menyala naik ke langit dan langsung menuju ke lelaki tua dari keluarga Sui. Naga, apakah ada naga? Untuk beberapa saat, semua orang mendidih lagi. Tampaknya mereka telah melihat naga, tetapi mereka telah melihat hantu.